Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yesaya 7 ayat 4, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Saudara yang terkasih, rasa takut dapat dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Orang kayakah, orang miskin, orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, orang yang berpangkat atau pekerja rendahan, orang yang tinggal di bandar, di kota besar, di desa-desa, di pegunungan-pegunungan, di lembah-lembah, semua pasti pernah mengalami apa yang namanya rasa takut dalam hidupnya. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang dilanda rasa takut. Contohnya permasalahan dalam rumah tangga, krisis keuangan, bencana atau musibah, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kegagalan dalam studi, ancaman atau intimidasi dari pihak lain dan sebagainya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan termasuk jemaat yang masih awam pun tidak luput dari rasa takut. Elia adalah seorang nabi yang diurapi Tuhan. Dia juga mengalami rasa takut yang luar biasa ketika ia mendengar ancaman dan gertakan dari Izebel. 1 Raja 19 ayat yang ketiga, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara, rasa takut yang demikian hebatnya sampai membuat Elia ingin mati saja. Padahal Elia baru saja mendemonstrasikan kuasa Tuhan di hadapan umat Israel dengan berhasil membunuh 450 orang Nabi Baal di atas Gunung Karmel. Syukurlah pada akhirnya Elia mampu bangkit kembali imannya setelah Tuhan mengutus malaikatnya untuk menghibur dia, untuk menguatkan dia, serta memberinya makanan dan sebuah kendi berisi air untuk diminum. Ahas, sekalipun seorang raja, ketika mendengar berita bahwa Raja Aram hendak menyerang dan sudah berkemah di wilayah Efraim, hatinya dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Yesaya 7 ayat yang kedua. Melalui hambanya Yesaya, Tuhan berfirman, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Saudaraku, apa yang saudara takutkan saat ini?
serahkan beban permasalahan saudara kepada Tuhan dan imani setiap kebenaran firman Allah, karena tidak perlu takut menghadapi apapun. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami bersyukur firman Tuhan datang selalu tepat waktu. Mungkin di antara kami pendengar Bread of Life Audio dalam sebuah pergumulan hebat, dan mungkin di antaranya ada yang mengalami rasa takut yang luar biasa. Tapi firman Allah hari ini meneguhkan hati kami dan mengingatkan kami tidak perlu takut, karena ada Roh Kudus yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar hari ini kami mengambil sebuah keputusan penting, yaitu menyerahkan setiap beban permasalahan kami kepada Tuhan dan mengimani setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus berkarya di dalam setiap pribadi yang mendengarkan firman Allah hari ini. Dan kami bersyukur, puji Tuhan, iman kami bertumbuh karena mendengar firman-Mu. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Mentari berubah merah dan awan gelap menutupi jagat raya. Ada hati yang menjerit mengharapkan kasih sayang-Mu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasa-Mu, ku cari di dalam doaku.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.